Nia berdiri di depan cermin antik itu, napasnya bergetar. Cahaya bulan yang redup menyelinap lewat jendela, memantulkan bayangannya yang sama. Tapi kali ini, sesuatu berbeda. Refleksinya tampak lebih gelap, lebih kabur. Matanya yang biasanya coklat muda, kini menghitam seperti kolam tinta. Dan kemudian, sosok di dalam cermin itu tersenyum. Bukan senyum miliknya. Nia mundur perlahan, jantungnya berdegup kencang. Tapi sudah terlambat. Pintu kamarnya mengunci sendiri. Selamat datang di channel Ada Horor. Agar hidup lebih berkah, silahkan ketik sholawat di kolom komentar untuk baginda Nabi Muhammad sebagai penghormatan dan rasa cinta terhadap Nabi kita. Bersiaplah untuk merasakan perasaan yang penuh misteri dalam setiap kisah yang kami sajikan. Selamat menonton. Nia pertama kali menemukan cermin itu di loteng rumah neneknya, sebuah ruangan yang jarang disentuh oleh siapapun kecuali dirinya. Loteng itu gelap, berdebu, dan penuh dengan barang-barang lama yang seolah membawa aroma masa lalu, kayu lapuk, kain usang, dan udara pekat yang terasa berat saat bernapas. Neneknya selalu melarangnya masuk ke sana, mengatakan bahwa ada hal-hal yang lebih baik tidak diutak-atik. Tapi rasa penasaran Nia terlalu besar untuk diabaikan. Di sudut loteng, tertutupi oleh kain tebal yang sudah berubah warna menjadi kelabu karena debu, ia menemukan benda itu. Saat ia menyibakkan kain pelan-pelan, jantungnya berdegup kencang. Bingkai cermin itu memiliki ukiran indah, meski nyaris pudar dimakan waktu. Motif bunga-bunga yang rumit tampak seperti jejak tangan seorang seniman yang sangat ahli. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang cermin itu. Sudut kanan bawahnya retak, bukan retakan biasa, melainkan retakan yang membentuk pola asimetris yang sulit diterangkan secara logis. Saat Nia menyentuh cermin itu, tangannya tiba-tiba merasakan dingin menusuk, seolah-olah suhu di sekitarnya turun drastis dalam hitungan detik. Ia menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaannya saja. Namun, saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Bayangannya tampak sedikit bergeser, seperti tidak sinkron dengan gerakannya. Nia mengerjap, mencoba fokus. Tapi setelah beberapa detik, bayangannya kembali normal. Aku hanya lelah, gumamnya pada diri sendiri. Namun, ketika ia memutuskan untuk membawa cermin itu pulang ke apartemennya, suasana di kamarnya mulai berubah. Udara terasa lebih dingin, hampir seperti ada angin yang berembus meski semua jendela tertutup rapat. Suara-suara halus mulai terdengar, bisikan tanpa kata yang membuat bulu kuduknya berdiri. Awalnya, ia mengira itu hanya imajinasinya, tapi semakin sering ia mendengarnya, semakin ia yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia mencoba membersihkan cermin itu dengan kain basah, ia melihat bayangan samar di balik kaca, seperti sosok manusia yang berdiri diam, memperhatikannya. Tapi ketika ia berbalik, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Nia mulai merasa cemas, namun keingintahuannya lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia memutuskan untuk menyimpan cermin itu di sudut kamarnya, berharap segala sesuatunya akan kembali normal seiring waktu. Namun, malam-malam berikutnya, ia mulai merasakan kehadiran yang semakin jelas. Ada sesuatu di balik kaca itu, sesuatu yang menontonnya, menunggunya, bahkan mungkin menantangnya untuk melakukan sesuatu yang bodoh. Minggu pertama setelah membawa cermin itu ke apartemennya, Nia mulai mengalami fenomena-fenomena aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pada pagi hari, ia sering menemukan barang-barangnya berpindah tempat tanpa alasan. Sepatu favoritnya yang biasanya tersimpan rapi di rak tiba-tiba ditemukan tergeletak di tengah kamar. Kunci apartemennya yang ia pastikan telah diletakkan di atas meja dapur, entah bagaimana bisa berakhir di bawah bantalnya. Awalnya, ia mencoba mengabaikan hal-hal tersebut, menganggapnya sebagai kelalaian dirinya sendiri atau efek dari kelelahan akibat pekerjaan. Namun, ketika ia mulai melihat bayangan aneh di cermin, ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang salah. Suatu malam, saat ia sedang bersiap tidur, ia menangkap gerakan cepat di sudut matanya. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Namun, ketika ia kembali menatap cermin, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Refleksi itu tidak bergerak sesuai dengan gerak tubuhnya. Bayangan itu tetap diam, seperti entitas yang terpisah dari dunia nyata. Nia mundur perlahan,
jantungnya berdebar kencang. Tapi ketika ia berbalik, ruangan itu kosong. Pagi berikutnya, ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi optik atau efek cahaya yang membingungkan. Namun, ketika ia berdiri di depan cermin untuk berdandan, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Pantulan wajahnya berkedip sejenak, sepersekian detik saja, dan berubah menjadi wajah seorang wanita dengan mata kosong dan senyum lebar yang tidak wajar. Nia menjatuhkan sikat rambutnya, menatap cermin dengan nafas tersengal. "Aku mulai gila," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia menggosok-gosok matanya, berharap gambar itu akan hilang. Tapi ketika ia membuka mata kembali, pantulan wanita itu masih ada, tersenyum padanya dengan tatapan yang membuat kulitnya merinding. Seiring berjalannya waktu, fenomena itu semakin sering terjadi. Suara bisikan yang awalnya samar-samar mulai terdengar lebih jelas, meskipun Nia tidak bisa memahami kata-katanya. Suatu malam, saat ia duduk di tepi tempat tidur, ia mendengar suara itu berbisik langsung di telinganya. "Buka matamu, lihat aku." Nia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di kamarnya. Hanya keheningan yang menyelimuti, kecuali deru napasnya yang semakin cepat. Ia mulai merasa bahwa ada kekuatan lain yang mengamati setiap langkahnya, menunggu momen yang tepat untuk menunjukkan dirinya sepenuhnya. Setelah beberapa minggu mengalami fenomena-fenomena aneh, Nia akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia ingat bahwa neneknya pernah bercerita tentang seorang paranormal bernama Pak Joko yang tinggal di pinggiran kota. Meskipun skeptis, Nia merasa tidak punya pilihan lain. Ia membutuhkan jawaban, atau setidaknya, seseorang yang bisa membantu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Pak Joko tinggal di sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Saat Nia tiba, ia disambut oleh aroma dupa yang menyengat dan suara gemerincing lonceng kecil yang menggantung di pintu masuk. Pak Joko sendiri adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan mata yang tampak tajam meskipun keriput menghiasi wajahnya. "Kau membawa sesuatu yang tidak seharusnya dibawa," ujar Pak Joko tanpa basa-basi, matanya langsung tertuju pada cermin yang Nia bawa. "Itu hanya cermin tua, Pak," kata Nia, mencoba meyakinkan dirinya sendiri sekaligus Pak Joko. Pak Joko menggeleng pelan. "Itu bukan sekadar cermin, Nia. Itu adalah gerbang." "Gerbang untuk apa?" tanya Nia, suaranya bergetar. "Untuk mereka yang terjebak di antara dunia," jawab Pak Joko, nada suaranya penuh dengan kesedihan. "Dan salah satu dari mereka ingin mengambil tubuhmu." Nia merasa darahnya berhenti mengalir. "Tapi kenapa aku? Kenapa sekarang?" Pak Joko menghela napas panjang. "Ada banyak hal yang tidak bisa kujelaskan, Nia. Tapi yang jelas, cermin itu bukan benda biasa. Ia telah digunakan sebagai medium untuk ritual-ritual kuno yang melibatkan pemanggilan arwah. Salah satu arwah itu berhasil masuk, tapi tidak bisa keluar. Dan sekarang, ia mencari cara untuk bebas." Nia merasa tubuhnya lemas mendengar penjelasan itu. "Apa yang harus aku lakukan?" Pak Joko memberinya beberapa instruksi, simbol-simbol yang harus ia gambar di sekitar cermin, mantra-mantra yang harus ia ucapkan, dan larangan keras untuk melihat cermin itu setelah jam 12 malam. "Tapi ingat," kata Pak Joko dengan nada serius, "jika kau melanggar larangan itu, kau akan membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi." Malam itu, Nia tidak bisa tidur. Walaupun ia telah mengikuti instruksi Pak Joko dengan hati-hati, menggambar simbol-simbol pelindung di sekitar cermin dan mengucapkan mantra-mantra yang diberikan, rasa penasarannya semakin memuncak. Ia merasa ada sesuatu yang belum terjawab, sebuah kekosongan yang menuntut untuk diisi. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Siapa wanita di balik cermin? Bagaimana ia bisa terjebak di sana? Dan yang paling penting, apa hubungan antara dirinya dan arwah itu? Pukul 11.50 malam. Jarum jam berdetak perlahan, setiap detiknya terasa seperti abad bagi Nia. Ia tahu bahwa Pak Joko telah memberinya peringatan keras untuk tidak melihat cermin itu setelah tengah malam. Namun, ada dorongan tak terkendali dalam dirinya, seolah-olah suara bisikan dari cermin itu sendiri yang membujuknya untuk melanggar larangan tersebut. 1 menit saja, gumam Nia pada dirinya sendiri, berusaha meyakinkan diri bahwa ia hanya ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. "Aku hanya ingin melihat sekilas."
Pukul 12.01 malam. Saat jarum jam melewati tengah malam, Nia berdiri di depan cermin. Udara di sekitarnya mendadak dingin, napasnya terlihat seperti uap di udara. Cahaya bulan yang redup menyelinap lewat celah tirai, menciptakan bayang-bayang aneh di permukaan kaca. Tapi kali ini, pantulan di cermin tidak lagi menunjukkan dirinya. Bayangan itu tampak lebih gelap, lebih kabur. Matanya yang biasanya coklat muda kini menghitam seperti kolam tinta, dan bibirnya tersenyum, senyum yang bukan miliknya. Refleksi itu mulai bergerak secara independen, mengangkat tangannya meskipun Nia tetap diam. Tubuhnya gemetar, tapi kakinya seolah terpaku di tempat. Tiba-tiba, suasana di kamarnya berubah drastis. Suara angin menderu keras, lampu-lampu padam, dan dunia di sekitarnya seolah hancur berkeping-keping. Dinding-dinding kamarnya lenyap, digantikan oleh ruang kosong tanpa batas. Hanya cermin itu yang masih ada, berdiri kokoh di tengah kehampaan. Namun, kali ini, cermin itu bukan lagi benda pasif. Permukaannya bergoyang seperti air, menciptakan riak-riak kecil yang perlahan menarik Nia masuk. Ia mencoba mundur, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ada daya tarik yang kuat, seolah gravitasi itu sendiri bekerja melawan kehendaknya. "Aku akan keluar," bisik suara itu dari balik cermin, rendah dan bergetar, menggema di seluruh ruang. Sebelum Nia sempat berteriak, tubuhnya tertarik ke dalam cermin. Dunia di sekitarnya berputar cepat, warna-warna menjadi kabur, dan ia merasakan sensasi jatuh tanpa akhir. Ketika akhirnya ia membuka mata, ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di dunia nyata. Dunia cermin, dunia di balik cermin adalah tempat yang asing dan menyeramkan. Segalanya tampak seperti versi distorsi dari dunia nyata, warna-warna pudar, bentuk-bentuk terdistorsi, dan udara terasa tebal seperti sirup. Di kejauhan, Nia melihat bayang-bayang sosok-sosok lain yang bergerak lambat, seperti entitas yang terperangkap dalam waktu yang berbeda. Saat ia berdiri di sana, terdiam dan ketakutan, ia melihat refleksi dirinya sendiri di permukaan cermin besar yang tergantung di hadapannya. Tapi kali ini, pantulan itu bukan dirinya. Itu adalah wanita yang sama yang pernah ia lihat di awal, wanita dengan mata hitam pekat dan senyum lebar yang tidak wajar. "Selamat datang," kata wanita itu, suaranya dingin namun penuh kepuasan. "Kau akhirnya di sini." Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Sari, seorang arwah yang terjebak di dunia cermin selama puluhan tahun. Ia menjelaskan bahwa ia adalah korban dari ritual kuno yang gagal, sebuah upacara pemanggilan arwah yang seharusnya membebaskannya dari penderitaan hidupnya, namun malah membuatnya terperangkap di dimensi antara dunia nyata dan dunia gaib. "Aku hanya ingin bebas," ratap Sari, wajahnya penuh keputusasaan. "Aku sudah begitu lama terjebak di sini, tanpa bisa merasakan cahaya matahari, tanpa bisa menyentuh dunia nyata. Aku akan melakukan apa saja untuk keluar." Nia merasa kasihan, namun juga takut. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya, suaranya bergetar. Sari tersenyum, tapi kali ini senyumnya terasa lebih dingin. "Kau harus mengorbankan tubuhmu untukku." Nia mundur selangkah, matanya melebar. "Tidak, aku tidak mau mati." Sari mendekat, langkah-langkahnya pelan namun pasti. "Kau tidak punya pilihan, Nia. Kau membawaku ke duniamu, dan sekarang aku akan mengambil alih tubuhmu. Ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk bebas." Namun, di balik kata-kata Sari, Nia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Ia mulai menyadari bahwa ada rahasia yang lebih dalam tentang siapa Sari sebenarnya dan apa yang sebenarnya terjadi pada ritual itu. Dengan hati-hati, Nia mulai menginterogasi Sari, mencoba mencari titik lemahnya. "Apa yang sebenarnya terjadi pada ritual itu?" tanya Nia, suaranya lebih tegas daripada sebelumnya. Sari terdiam sejenak, wajahnya berubah muram. Aku tidak tahu. Yang aku ingat hanyalah rasa sakit yang luar biasa, dan kemudian aku terbangun di sini. Aku tidak tahu apakah ada orang lain yang bertanggung jawab atas ini." Nia menyadari bahwa Sari mungkin tidak sepenuhnya bersalah. Mungkin ada kekuatan lain yang lebih besar yang memanipulasi situasi ini. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Sari mengambil alih tubuhnya begitu saja. Dengan sisa keberaniannya, Nia mulai mencari cara untuk melawan Sari.
Ia ingat instruksi Pak Joko tentang simbol-simbol pelindung dan mantra-mantra yang bisa digunakan untuk melawan kekuatan gaib. Namun, di dunia cermin, segalanya tidak sesederhana itu. Simbol-simbol yang ia gambar di dunia nyata tidak memiliki efek apapun di sini. Namun, Nia menemukan sesuatu yang menarik, cermin-cermin kecil yang tersebar di seluruh dunia cermin. Setiap cermin itu tampaknya mencerminkan fragmen dari masa lalu Sari. Dengan hati-hati, Nia mulai mengumpulkan informasi dari cermin-cermin itu, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada ritual itu. Ia menemukan bahwa Sari bukan korban tunggal dari ritual itu. Ada orang lain, seorang dukun yang menggunakan Sari sebagai medium untuk memanggil kekuatan jahat. Ritual itu gagal karena kekuatan tersebut terlalu kuat untuk dikendalikan, dan akhirnya menarik Sari ke dalam dunia cermin. Dengan informasi ini, Nia mencoba bernegosiasi dengan Sari. Jika kita bisa menemukan cara untuk membalikkan ritual itu, mungkin kita bisa membebaskanmu tanpa harus mengorbankan tubuhku, kata Nia. Sari tampak ragu, tapi ia setuju untuk bekerja sama. Bersama-sama, mereka mulai mencari cara untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Namun, waktu mereka terbatas. Dunia cermin mulai runtuh, dan jika mereka tidak segera menemukan solusi, mereka berdua akan terjebak di sana selamanya. Setelah berjam-jam berjuang, Nia akhirnya berhasil menemukan cara untuk membalikkan ritual itu. Dengan menggunakan simbol-simbol pelindung yang ia gambar di dunia nyata dan energi yang ia kumpulkan dari cermin-cermin kecil, ia berhasil membuka portal ke dunia nyata. Namun, saat ia melangkah keluar dari cermin, ia menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar. Sari berhasil keluar, tapi ia tidak dapat sepenuhnya kembali ke dunia nyata. Sebagai gantinya, ia menjadi semacam penjaga cermin, melindungi dunia nyata dari kekuatan jahat yang mencoba masuk. Di dunia nyata, Nia merasa lega. Kamarnya kembali normal, dan cermin itu hancur menjadi serpihan kecil. Namun, di balik pecahan kaca terakhir, ia masih bisa melihat bayangan samar Sari yang tersenyum padanya. "Terima kasih," bisik Sari, suaranya lembut namun penuh rasa syukur. Nia menghela napas panjang, menyadari bahwa ia baru saja melewati ujian terbesar dalam hidupnya. Ia tidak tahu apakah Sari benar-benar bebas atau hanya terjebak dalam bentuk lain. Tapi yang jelas, ia telah belajar satu hal penting. Ada kekuatan di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, dan kadang-kadang, pengorbanan adalah satu-satunya cara untuk melawan kegelapan. Namun, di sudut kamarnya, salah satu pecahan kaca itu masih berkilauan di bawah cahaya bulan. Dan di dalamnya, sepasang mata hitam mengamati Nia dengan senyum tipis yang penuh misteri. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah-kisah menarik dan seru di channel kami. Terima kasih sudah menonton.